merdu, terus orang tertarik, kemudian Siap, merdu. kita Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kali ini kita berjumpa lagi di channel Ega Saluja tepatnya. Tapi kali ini kita ditemanin oleh seseorang yang misterius. Ya, misterius. Misterius. Oke. Nah, di mana biasanya teman-teman subscriber ngelihat Ega Saluja kan ngelihat aku nyanyi lah. Kan kok di YouTube nyanyi lah, rapper. Kamu yang tak pernah lihat kanan kiri tuh perhatikan aku. Nah, jadi kali ini teman-teman, aku mau buat sebuah podcast. Jadi mau ada inovasi baru, inovasi betul. baru. Dimana kan kita harus mengikuti zaman juga nih, karena karya harus terus berjalan. Jadi apapun karya kita harus berjalan. Harus kontemporer juga. Oke, betul, sangat betul. Nah, jadi kali ini aku mau buat, jangan lupa ya digarisbawahi, channel bukan channel sih, podcast kali ini ingin membuat sebuah gagasan bahwasannya ingin membahas sejarah seseorang, sejarah seperti apapun, karena kita tidak luput dari manusia tidak luput dari sejarah. Karena kemanapun ketika kita sukses, ketika kita punya keluarga, punya family, punya teman-teman, kita pasti ngomongnya tentang sejarah itu paling paling senang sebenarnya, Bang. Ya kan, karena kan sejarah itu dibutuhkan di mana-mana. Dan pada dasarnya pun seseorang yang ingin mengikuti politik harus belajar sejarah juga. Kan gitu. Betul ya? Oke, biar nggak usah lama-lama teman-teman semua. Oke, jangan dulu sih. Aku mau ngucapin terima kasih dulu nih, Bang, sama silakan. teman-teman subscriber aku kan, karena alhamdulillah udah 1.200 berapa subscriber. Alhamdulillah lah ya. Karena channel aku udah mulai udah lama, tapi karena nggak terlalu konsisten. Jadi makanya teman-teman subscriber pun kayaknya ada yang unfollow subscribe-nya. ya nggak apa-apa, itu kan namanya hidup. Iya, betul. Kan? Ada yang suka, ada yang enggak. Nah, jadi teman-teman, abang kali ini kita kasih perkenalkan diri dulu agar kita bisa melanjutkan podcast ini biar lebih gregetan gitu ya. Oke, come on. Oke, siap. Jadi gini, sebenarnya harus dikenalkan juga sih, yang namanya orang yang nggak terkenal ya harus perkenalan diri gitu maksudnya. Siap, kan? siap. Jadi nama saya Anca, atau dulu orang kenal di Kabupaten Aceh Tenggara ini Anca RQ. Kenapa orang bisa tahu? Karena dulu itu kita sempat berkecimpung di dunia hip hop. Jadi di hip hop itu kita sempat melebarkan beberapa sayap, yaitu family, kita menghasilkan karya-karya kita gitu ya kan. Jadi karya-karya kita keluar, jadi yang didengar orang gitu mungkin sedikit merdu, terus orang tertarik, kemudian Siap, merdu. Ya, jadi orang tertarik, jadi orang cari tahu. Oh, ini siapa yang nyanyi? Oh, ternyata Anca. Gitu. Oke, berarti nama abang ini Anca RQ ya. Sebenarnya dulu dikenal dengan Anca RQ. Ya, dikenal dengan Anca RQ. Aku pun bingung, soalnya kan nama lengkapnya bukan Anca RQ. Ya kan? Nama lengkapnya kan Andesta Sekedar. Sebenarnya alay juga. Andesta Sekedar. Nah, tapi ini jadi sebuah pertanyaan besar. Sampai sekarang aku nggak ngerti bahwasannya kenapa bisa nama RQ, ya kan? Dari dulunya ke hip hop, tapi sekarang udah ke DJ. Nah, nanti kita bahas DJ dulu. Oke, siap. Wait, santai. Siap. Nah, kita ingin bahas gimana sih, Bang, kenapa sih bisa terenovasi, kenapa bisa kepikiran ingin membuat nama RQ, kenapa bisa terjadi nama RQ itu? Nah, apa dibuat seorang cewek atau gimana? Kita nggak tahu. Oke, jadi gini, dulu awal mulanya kenapa itu? Kenapa?
sorry. Jadi ada rame teman-teman kreatif. Sorry. Tapi semakin kreatifnya merangkak-rangkak. Oke, lanjut. Nah, jadi Minum dulu kali ya. Oke, minum dulu. siap. Minum dulu. Nah, jadi gini, kenapa itu disebut dengan RQ? Sebenarnya dulu alay juga sih. Jadi manusia itu, ini pernyataan dari saya. Saya mengeluarkan pernyataan. Manusia itu tidak luput dari yang namanya alay. Oke. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini sebagai contoh, di tahun 2010. Nah, di tahun 2010 kita ingat bahwasannya ada yang namanya SMS. Oke. SMS itu kita mungkin pernah dengar nama misalnya pakai tanda tangan di bawah tertanda Ega yang selalu sayang kamu. Oh, nah itu, iya. Pada zamannya seperti itu jadi ya. pada zamannya seperti itu. Jadi pada zaman itu dianggap tidak alay. Pada zaman itu dianggap itu keren gitu. Siap. Jadi jangan kita jangan kita mengatakan seseorang alay, kan kita tengok tahunnya gitu. Oke. Kereta Cup 70 saja. Kereta Cup 70 saja yang larinya cuma godok. Iya, pada masanya dia jaya gitu. Betul. Nah, begitu. Tapi malah sekarang kalau orang pakai kereta Cup 7 tuh dibilang nggak ada uang, padahal kan itu kita harus ngargain pada masa zamannya kan gitu kan. Ada juga yang suka motor-motor tua kan gitu. Jadi tadi kan Bang Anca sempat ngomong kereta. Nah, mana tahu teman-teman subscriber kan ada yang dari pulau keluar Sumatera. Jadi di Pulau Sumatera itu motor itu kereta. Iya, betul. Jadi jangan nanti kok kereta ya ini makin keluar alaynya. Enggak. Jadi beda. Kereta itu di kita Pulau Sumatera itu Aceh juga itu adalah motor. Setiap wilayah itu berbeda. Berbeda-beda. Jadi mungkin ke bawah. Iya. Ya kan? Wajar lah kita kan. Iya. Emang orang daerah. Jadi ya kita ngapain harus jadi diri orang lain? Kita jadi diri kita sendiri. Yes. Oke. Pertanyaan kedua, Bang. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah sekarang dulu kan Abang hip hop nih. Hip hop itu Abang dari tahun berapa sih? Itu dari tahun 2011 atau 2010 ya. 2010 ya. Oh, Ega masih ingat. Iya, 2010. Siap. Nah, pada tahun 2010 ini Bang Anca masih proses untuk menciptakan lagu-lagu yang yang meresap lah ke dalam jiwa-jiwa yang mendengarkan. Iya. Ega bergabung ke tim Abang itu di tahun 2012 nggak salah. 11 di tahun 2011. Sebenarnya aku juga di tahun 2010 mulai hip hop. Tapi bergabung ke tim Bang Anca dulu namanya ARDK Family ya. ARDK Family. Jadi ARDK Family itu artinya itu anak royal di kota Kane. Iya, alay sebenarnya. Iya, alay, tapi nggak alay juga, pada masa itu nggak alay. Sebenarnya alay, kalau sekarang alay. Oke, alay ya. Kita bilang alay sebenarnya. Iya. Tapi pada masa itu keren gitu. Sangat. Kereta Cup 70 aja, kereta Astrea Legenda, kereta lagi kan? Iya, betul. Jadi kereta itu motor. Jadi kita ubah bahasanya. Motor Astrea Legenda pada masanya itu jaya gitu. Oke. Nah, jadi pada tahun 2012 kita ciptakan lagu Bang ya. Ciptakan lagu yang namanya Jangan Rindukan Aku. Nah, jadi singkat cerita lagu itu sudah, ini kita kasih ulang sejarahnya dulu kali Bang ya, karena kan kita nggak pernah jelasin nih, ya kan? Jangan masuk ke inti-inti terus, ya kan? Biar teman-teman juga tahu lah menghargai sejarah orang, bisa mungkin belajar dari sejarah kita juga bisa belajar dari sejarah teman-teman. Mungkin ada yang sama sejarah, ntar di komennya di bawah di kolom komentar. Jadi kita baca gitu kan. Jadi kita bisa jadi buat pelajaran lah, jadi pelajaran untuk kita apa yang teman-teman rasakan gitu. Nah, jadi lagu Jangan Rindukan Aku ini sebenarnya ini kita lagu iseng-isengan aja Bang ya. Yang ciptain kan Bang Anca kemarin tuh nih. Nah, jadi itu lagunya sebenarnya iseng-isengan,
Tapi kayaknya ada ada sejarah dari Bang Anca sendiri menciptakan lagu itu sebenarnya. Iya kan, ada. Coba ceritain dulu dong Bang, gimana sih sejarahnya bisa terjadi Jangan Rindukan Aku? Ya sebenarnya itu diangkatnya dari kisah orang lain, bukan bukan diri aku gitu. Ada teman yang cerita, dia galau, kemudian ya ngangkat tema itu dari cerita dia gitu. Berarti ngargain sejarah seorang dong kita buat lagu itu ya kan. Karena sebenarnya teman-teman loh, ini kok si Egang buat record lagu nggak tahu sejarah. Bukan nggak tahu sejarahnya. Jadi kan kita biar terbuka di sini, teman-teman juga tahu. Nanti kan teman-teman yang belum pernah dengar lagunya silakan didengar, nggak apa-apa. Ya kan gitu Bang. Jadi nggak usah dengar. Kenapa alay? Pada masa itu nggak alay. Pada masa itu nggak alay. Sekarang pasti alay. Enggak bos, nggak alay lah. Oke. Nah, lanjutnya. Ini langsung aja. Bang Anca kan dulu di hip hop. Ya. Kenapa bisa pindah ke DJ? Dari hip hop pindah ke DJ itu sebenarnya nggak ada niat. Kenal dengan satu cewek.